tiba-tiba datang si rahmat. Kejarlah ilmu hingga kau dapat, agar selamat dunia akhirat. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap memuliakan Tuhan dalam segala kondisi yang kita hadapi, dan kita menikmati hidup ini sebagai karunia yang luar biasa dari Tuhan yang tetap mengasihi kita selama-lamanya. Baiklah sahabat yang dikasihi Yesus, kita memasuki ibadah renungan malam kita pada hari ini Rabu 5 Agustus 2020. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami, atas segala berkat-Mu yang kami rasakan, yang kami nikmati, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, dalam segala kondisi yang kami alami, sehingga kami menikmati segala berkat-Mu. Ada banyak hal-hal luar biasa yang kami tidak sadari terjadi di sekitar kami, di dalam hidup kami, sehingga kami bisa hidup selalu penuh damai sukacita dan bisa menjalani kondisi hidup ini hanya karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah renungan malam ini membawa kami lebih dekat padamu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu selalu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, judul renungan malam kita pada hari ini adalah menemukan karunia-karunia Anda. Mari kita bandingkan 1 Korintus 1 ayat 4-9 dengan 2 Korintus 1 ayat 20-22. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. 2 Korintus 1 ayat 20-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dari ayat-ayat di atas, apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang janji-janji Allah dan khususnya karunia-karunia rohani sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Sahabat dalam Yesus, Allah berjanji bahwa gerejanya akan memanifestasikan semua karunia Roh Kudus tepat sebelum kembalinya Tuhan kita. Janji-janjinya pasti. Dia telah memberi kita kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita untuk membimbing kita masing-masing memahami karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Allah lah yang memberikan karunia, dan Allah melalui Roh-Nya yang mengungkapkan kepada kita. Bacalah Lukas 11 ayat 13, Yakobus 1 ayat 5, dan Matius 7 ayat 7. Kita mulai dari Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kemudian Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sesuai dengan ayat-ayat di atas, jika kita berkeinginan untuk menemukan karunia yang Allah telah berikan kepada kita masing-masing, apakah yang Dia minta untuk kita lakukan? Saudaraku,
Kita menerima karunia roh ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Ketika hati kita dikosongkan dari kemuliaan diri dan prioritas kita adalah untuk melayani Yesus, Roh-Nya akan mengesankan kita dengan karunia-karunia rohani yang Dia miliki untuk kita. Hanyalah melalui iman dan doa murid-murid itu menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi pekerjaannya. Pencurahan roh itu diterima, kemudian dalam arti yang istimewa harta surga itu dipercayakan kepada pengikut Kristus. Karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, tetapi kepemilikannya yang sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh Allah. Dikutip dari buku Ellen G. White, Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 248. Karunia rohani lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Firman Tuhan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karunia rohani ini adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Pelayanan-pelayanan adalah area di mana kita dapat mengekspresikan karunia-karunia kita, dan kegiatan-kegiatan adalah peristiwa khusus yang memungkinkan kita menggunakan karunia-karunia kita. Karunia rohani tidak diperoleh sepenuhnya sempurna. Ketika Roh Kudus mengesankan Anda dengan beberapa bidang pelayanan, berdoalah agar Dia akan menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia Anda melalui kegiatan jangkauan keluar. Sahabat dalam Yesus, apakah karunia khusus Anda? Dan yang lebih penting, bagaimanakah Anda dapat meningkatkan karunia-karunia itu untuk melayani Allah? Demikian renungan malam kita pada saat ini. Biarlah kita semakin menyadari karunia-karunia kita dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami bahwa kami semua memiliki karunia dari-Mu Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami bisa mengembangkannya, menerapkannya dalam hidup kami untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan istirahat malam ini. Biarlah Tuhan istirahat kami penuh damai, sukacita, dan perlindungan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Tuntunlah kami dalam hidup kami selalu, dalam segala kondisi, masalah, maupun kesulitan hidup ini, supaya kami melaluinya dengan segala keajaiban, keagungan-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan malam kita pada hari ini, saudaraku. Biarlah kita penuh sukacita memuliakan Tuhan dan mengagungkannya dalam segenap hidup kita. Duhai cantik anak wali kota, parasnya menarik hati, ilmu itu sangat berguna, untuk itu harus kamu cari. Sampai jumpa. Horas.